Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ranifah dengan NIM ke43180111. Di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi perilaku dan karakteristik awal peserta didik. Setiap siswa dapat dipastikan memiliki perilaku dan karakteristik yang sangat heterogen. Sebagian siswa sudah banyak tahu, sebagian lagi belum tahu sama sekali tentang materi yang diajarkan di kelas. Bila pengajar mengikuti kelompok siswa yang pertama, kelompok yang kedua akan merasa tertinggal, yaitu tidak dapat menangkap pelajaran yang diberikan. Sebaliknya, bila pengajar mengikuti kelompok yang kedua, yaitu mulai dari bawah, maka kelompok pertama akan merasa tidak belajar apa-apa dan bosan. Nah, untuk mengatasi hal ini, maka kita perlu mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal peserta didik. Nah, rumusan masalah yang akan kita bahas kali ini yaitu ada 4. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal siswa? Yang kedua, apakah manfaat mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal siswa? Yang ketiga, bagaimanakah teknik mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal siswa? Dan yang keempat adalah bagaimanakah langkah-langkah mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal siswa tersebut. Yang pertama, kita akan membahas mengenai hakikat mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal siswa. Kegiatan mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal siswa dalam pengembangan instruksional merupakan pendekatan yang menerima siswa apa adanya dan untuk menyusun sistem instruksional atas dasar keadaan siswa tersebut. Konsekuensi dari digunakannya cara ini adalah titik mulai suatu kegiatan pembelajaran ini tergantung kepada perilaku awal siswa. Mengidentifikasi perilaku karakteristik awal siswa bertujuan untuk menentukan materi apa yang harus diajarkan dan yang tidak perlu diajarkan dalam instruksional yang akan dilaksanakan. Dengan kata lain, kegiatan mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal siswa merupakan proses untuk mengetahui perilaku yang dikuasai siswa sebelum mengikuti instruksional, bukan untuk menentukan perilaku prasyarat dalam rangka menyeleksi siswa sebelum mengikuti instruksional. Perilaku yang akan diajarkan ini kemudian dirumuskan dalam bentuk tujuan instruksional khusus atau TIK. Karakteristik siswa merupakan salah satu variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan sistem instruksional. Variabel ini didefinisikan sebagai aspek-aspek atau kualitas individu siswa. Aspek-aspek berkaitan dapat berupa bakat, minat, sikap, lalu motivasi belajar, gaya belajar, kemampuan berpikir, dan kemampuan awal yang telah dimilikinya. Karakteristik awal siswa ini akan sangat berpengaruh dalam pemilihan strategi pengelolaan yang berkaitan dengan bagaimana menata pembelajaran, khususnya komponen-komponen strategi pembelajaran agar sesuai dengan karakteristik individu siswa. Nah, untuk melakukan kegiatan identifikasi perilaku dan karakteristik awal si belajar, maka menurut Suparman, kita harus mengetahui sumber yang dapat memberikan informasi kepada pendesain instruksional, yang antara lain yaitu yang pertama, siswa atau calon siswa. Yang kedua, orang yang mengetahui kemampuan siswa atau calon siswa dari dekat seperti guru atau atasannya. Dan yang ketiga, pengelola program pendidikan yang biasa mengajar mata pelajaran tersebut. Nah, berawal dari informasi-informasi tersebut, maka tingkat kemampuan populasi sasaran dalam perilaku-perilaku khusus yang diperoleh dari analisis instruksional itu perlu diidentifikasi agar pengembang instruksional dapat menentukan mana perilaku khusus yang sudah dikuasai si belajar untuk diajarkan. Dengan demikian, pengembang instruksional dapat pula menentukan titik berangkat yang sesuai bagi si belajar, yaitu aspek-aspek analisis pada kegiatan identifikasi perilaku dan karakteristik awal siswa. Nah, dalam hal ini, menurut Sanjaya ada 3 aspek kepribadian si belajar yang tergolong pada kegiatan identifikasi perilaku dan karakteristik awal siswa, yaitu yang pertama adalah aspek latar belakang siswa atau pupil formative experience. Yang kedua adalah sifat yang dimiliki siswa atau pupil properties. Yang ketiga, sikap dan penampilan siswa.
Nah, aspek latar belakang ini meliputi jenis kelamin siswa, tempat kelahiran, dan tempat tinggal siswa, tingkat sosial ekonomi siswa, dari keluarga yang bagaimana siswa berasal, dan lain sebagainya. Sedangkan dilihat dari sifat yang dimiliki siswa itu meliputi kemampuan dasar, pengetahuan, dan sikap. Tidak dapat disangkal bahwa setiap siswa ini memiliki kemampuan yang berbeda yang dapat dikelompokkan eh, pada siswa yang berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Siswa yang termasuk berkemampuan tinggi ini biasanya ditunjukkan oleh motivasi yang tinggi dalam belajar, perhatian, dan keseriusan dalam mengikuti pelajaran, dan lain sebagainya. Sebaliknya, siswa yang tergolong pada kemampuan rendah ditandai dengan kurangnya motivasi belajar, tidak adanya keseriusan dalam mengikuti pelajaran, termasuk menyelesaikan tugas, dan lain sebagainya. Perbedaan-perbedaan semacam itu menuntut perlakuan yang berbeda pula, baik dalam penempatan atau pengelompokan siswa maupun dalam perlakuan guru dalam menyesuaikan gaya belajar. Demikian juga halnya dengan tingkat pengetahuan siswa. Siswa yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang penggunaan bahasa standar, misalnya akan mempengaruhi proses pembelajaran mereka dibandingkan dengan siswa yang tidak memiliki tentang hal itu. Nah, sikap dan penampilan siswa dalam proses pembelajaran juga merupakan aspek lain yang dapat mempengaruhi sistem pembelajaran. Ada kalanya ditemukan siswa yang sangat aktif atau hiperkinetik. Dan ada pula siswa yang pendiam, tidak sedikit juga ditemukan siswa yang juga memiliki motivasi yang rendah dalam belajar. Semua itu akan mempengaruhi proses pembelajaran di dalam kelas. Sebab bagaimanapun perilaku dan karakteristik siswa merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan dalam instruksi belajar siswa. Sehingga guru sebagai pendesain mampu memiliki bahan pembelajaran yang baik untuk diajarkan kepada siswa sebagai pembelajar. Nah, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal siswa bertujuan untuk menentukan materi apa yang harus diajarkan dan yang tidak perlu diajarkan dalam instruksional yang akan dilaksanakan. Dengan kata lain, kegiatan mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal siswa ini merupakan proses untuk mengetahui perilaku yang dikuasai siswa sebelum mengikuti instruksional, bukan untuk menentukan perilaku prasyarat dalam rangka menyeleksi siswa sebelum mengikuti instruksional. Yang kedua, kita membahas mengenai identifikasi manfaat dari mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal siswa. Mengidentifikasi perilaku awal dan karakteristik siswa dalam pengembangan program pembelajaran sangat perlu dilakukan, yaitu untuk mengetahui kualitas perseorangan sehingga dapat dijadikan petunjuk dalam mendeskripsikan strategi pengelolaan pembelajaran. Aspek-aspek yang diungkap dalam kegiatan ini bisa berupa bakat, motivasi belajar, gaya belajar, kemampuan berpikir, minat, atau kemampuan awal. Hasil kegiatan mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal siswa merupakan salah satu dalam mengembangkan sistem instruksional yang sesuai untuk siswa. Dengan melaksanakan kegiatan tersebut, masalah heterogen siswa dalam kelas dapat diatasi, setidak-tidaknya banyak dikurangi. Nah, Dick dan Carey mengemukakan bahwa manfaat mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal peserta didik diantaranya yaitu membantu perancangan pembelajaran guru, mengidentifikasi dengan tepat apa yang sudah diketahui maupun yang belum diketahui peserta didik sebelum mereka memulai kegiatan instruksional. Lalu dapat disimpulkan ada 6 manfaat dari mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal peserta didik. Yang pertama yaitu untuk memperoleh informasi yang lengkap dan akurat berkenaan dengan kemampuan serta karakteristik awal siswa sebelum mengikuti program pembelajaran tertentu. Yang kedua, menyeleksi tuntutan, bakat, minat, kemampuan, serta kecenderungan peserta didik berkaitan dengan pemilihan program-program pembelajaran tertentu yang akan diikuti mereka. Yang ketiga, yaitu menentukan desain program pembelajaran dan atau pelatihan tertentu yang perlu dikembangkan sesuai dengan kemampuan awal peserta didik. Yang keempat yaitu mengetahui tentang luas dan jenis pengalaman belajar siswa. Hal ini berpengaruh terhadap daya serap siswa terhadap materi baru yang akan kita sampaikan. Lalu yang kelima, mengetahui latar belakang siswa dan keluarga siswa.
meliputi tingkat pendidikan orang tua, sosial ekonomi, emosional, dan mental, sehingga guru dapat menyajikan bahan serta metode belajar yang lebih variatif, serasi, efektif, dan efisien. Yang keenam yaitu mengetahui tingkat pertumbuhan, perkembangan, aspirasi, dan kebutuhan siswa, serta mengetahui tingkat penguasaan yang telah diperoleh siswa sebelum mengikuti instruksional. Lalu yang kita akan bahas ketiga adalah teknik mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal siswa. Yang pertama yaitu perilaku awal siswa. Perilaku awal merupakan modal bagi siswa dalam aktivitas pembelajaran, karena aktivitas pembelajaran adalah wahana terjadinya negosiasi makna antara guru dan siswa berkenaan dengan materi pembelajaran. Nah, perilaku awal siswa ini dapat diukur melalui tes awal, interview, atau cara-cara lain yang cukup sederhana seperti melontarkan pertanyaan-pertanyaan secara acak dengan distribusi perwakilan siswa yang representatif. Lalu, yang kedua melalui karakteristik awal siswa. Nah, teknik yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi karakteristik awal siswa ini sama dengan teknik yang digunakan dalam mengidentifikasi perilaku awal, yaitu kuesioner, interview, observasi, dan tes. Tujuan untuk mengetahui karakteristik awal siswa adalah untuk mengukur apakah siswa ini akan mampu mencapai tujuan belajarnya atau tidak, sampai di mana minat siswa terhadap pelajaran yang akan dipelajari. Lalu, kita akan membahas yang terakhir mengenai langkah-langkah dan hasil identifikasi perilaku dan karakteristik awal siswa. Nah, berikut ini latihan dalam mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal siswa. Langkah yang pertama yaitu kumpulkanlah data perilaku awal siswa dari orang-orang yang dekat dan dapat menilai kemampuan populasi sasaran dengan cara yaitu yang pertama, tulislah kembali daftar perilaku khusus yang telah berhasil Anda buat dalam kegiatan analisis instruksional. Yang kedua, yaitu atas dasar perilaku khusus tersebut, buatlah skala penilaian sebagai berikut, yaitu ada nomor, lalu perilaku-perilaku khusus siswa itu apa saja, dan itu berkategori baik atau buruk. Lalu, berilah pengantar cara mengisi skala penilaian tersebut dan perbanyak secukupnya. Yang keempat, yaitu berikanlah skala penilaian tersebut kepada orang-orang yang dekat dan dapat menilai kemampuan populasi sasaran seperti atasan dan guru mereka. Jumlah nilai tergantung pada besarnya populasi sasaran. Untuk siswa dalam jumlah kecil sekitar 10-20 responden. Lalu untuk jumlah besar dan ruang lingkup nasional yaitu diperlukan sekitar 30-50 responden. Yang kelima yaitu mengumpulkanlah hasil isian tersebut. Lalu langkah selanjutnya yaitu kumpulkanlah data perilaku awal siswa dari sampel siswa. Di samping data dari orang-orang yang dekat dengan sasaran, diperlukan pula data dari sampel sasaran itu sendiri dengan bentuk self-report. Yang ketiga yaitu mengumpulkan data perilaku awal siswa dengan menggunakan observasi dan tes. Yang keempat, mengumpulkan data karakteristik awal siswa. Dan yang kelima, menganalisis hasil pengumpulan data, butir 1 dan 2 atau butir 3 saja, untuk menentukan perilaku awal yang telah dikuasai populasi sasaran. Kelompokkan perilaku yang dapat nilai cukup dan di atasnya, pisahkan dari perilaku yang masih sedang, kurang, atau buruk. Buatlah garis batas antara kedua kelompok perilaku tersebut pada bagian hasil analisis instruksional. Lalu yang ketujuh, susunlah urutan perilaku yang ada di atas garis batas untuk dijadikan pedoman dalam menentukan urutan materi pelajaran. Dan yang terakhir, tafsirkanlah data tentang karakteristik siswa untuk menggambarkan hal sebagai berikut, seperti lingkungan budaya, pekerjaan, atau bidang pengetahuan yang menjadi keahlian mereka, kesenangan atau hobi, dan lain-lain. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai menganalisis perilaku dan karakteristik awal siswa dalam desain instruksional. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.